Assalamualaikum all my student from grade 4 Al-Farabi, Al-Ghazali and Al-Khwarizmi. Ketemu lagi dengan teacher Ella. Kali ini teacher akan menyampaikan tata cara sholat Jumat. Prepare your fikih book and open your fikih book page 63 until 66. Tolong disimak dengan baik ya videonya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa mampu memahami tata cara dan keutamaan sholat Jumat. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan dan melaksanakan sholat Jumat dengan baik dan benar. Baik anak-anak teacher yang soleh dan soleha, sekarang teacher akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Kita akan membahas waktu sholat Jumat. Nah, kapan sholat Jumat itu dilaksanakan? Waktu pelaksanaan sholat Jumat itu sama dengan waktu pelaksanaan sholat zuhur, yaitu kapan? Ketika sesaat setelah tergelincirnya matahari, bukan pada saat matahari berada tepat di atas ya. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat, maka setiap muslim nih yang ikhwan wajib bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagaimana niat sholat Jumatnya? Niat sholat Jumat seperti ini ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul jumu'ati raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Silahkan kalian hafal ya nak niat sholat Jumatnya, supaya nanti pas ketika praktek sholat Jumat di masjid kalian sudah bisa ya. Nah, perlu diketahui nih nak, bagi kalian yang sudah baligh ya dan memenuhi syarat, maka hukum melaksanakan sholat Jumat itu fardu ain ya bagi setiap muslim. Nah, oleh karena itu kalian tidak boleh meninggalkan sholat Jumat, apalagi kalian meninggalkannya dengan sengaja. Nanti akan mendapat dosa yang sangat besar ya. Bahkan nanti hatinya akan dikunci sehingga terhalang dari hidayah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, bagi laki-laki muslim yang sudah memenuhi syarat tetapi meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja 3 kali berturut-turut, maka dianggap sama dengan orang munafik. Nah, itulah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kalian harus selalu melaksanakan sholat Jumat. Nah, dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan bahwa man taroka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih, rawahu Ahmad. Artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, oleh karena itu jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat Jumat karena malas atau hal sepele lainnya ya yang tidak syar'i ya alasannya, karena bukan sakit atau karena bukan dalam perjalanan. Nah, itu tidak boleh ya nak. 5. Amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, yang pertama adalah mandi bersih ya, dengan niat untuk melaksanakan mandi sunnah ya, sunnah sholat Jumat. Seperti apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mandi sunnah untuk sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Amalan yang kedua adalah membersihkan gigi ya, jadi kita harus menyikat gigi ya.
Yang ketiga, memotong kuku, mencukur kumis ya bagi yang ada kumisnya, dan menyisir rambut. Kemudian yang keempat, membersihkan kepala ya, dengan sampo mungkin ya tadi ketika mandi lebih baik kita menyampo ya. Kemudian yang kelima, mengenakan pakaian bersih dan bagus terutama yang berwarna putih. Mengapa dianjurkan berwarna putih? Karena Rasulullah SAW itu menyukai warna putih. Nah, beliau sering menggunakan pakaian putih ya, karena putih itu melambangkan juga kesucian. Jadi, kalian harus juga memperhatikan pakaian kalian, jangan sampai kotor atau bahkan najis ya, itu tidak boleh, nanti tidak sah sholatnya. Yang keenam, memakai wangi-wangian sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada, rawahul Bukhari. Artinya, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balik, dan hendaklah ia menyikat gigi serta memakai wangi-wangian jika punya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik ke mimbar. Nah, jadi sebelum khotib itu menyampaikan ceramahnya atau khutbahnya, kita harus bersegera ke masjid ya, untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh sang khotib. Kenapa? Karena mendengarkan ceramah dari sang khotib itu sangat penting untuk menambah pengetahuan agama kita dan juga untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kesembilan, sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Ketika kita datang ke masjid, sholatlah kalian 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian yang ke-10, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, doa, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, mendengarkan khutbah dengan seksama ya. Coba kalian laksanakan sunnah-sunnah ini dengan baik, insya Allah pahala kalian akan banyak ya. Tata cara sholat Jumat. Nah, setelah kalian mempelajari pengertian, syarat-syarat maupun amalan sunnah sebelum sholat Jumat, kalian juga harus mengetahui tata cara melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sholat Jumat itu memang diwajibkan ya, hukumnya fardu ain bagi setiap laki-laki muslim dewasa. Namun tidak ada salahnya jika kalian walaupun masih kecil, belum balik, tapi sudah mulai belajar sholat Jumat sebagai latihan atau sebagai pembiasaan untuk kalian. Dan perlu kalian ketahui pula bahwa hal penting agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakannya sesuai aturan dan perintah ya, dengan ilmu ya. Kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, adapun tata cara melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. 1. Mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid ya. Kalian sudah hafal ya doa masuk masjidnya. Begitu kalian masuk masjid, yang dilangkahkan adalah kaki kanan terlebih dahulu sambil membaca doa masuk masjid. Yang kedua, melaksanakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid ya, yang tadi telah teacher jelaskan. Dan yang ketiga, memperbanyak doa dan sholawat sebelum khatib naik mimbar. Kemudian yang keempat, muazin langsung mengumandangkan azan ketika masuk waktu zuhur. Yang kelima, setelah azan boleh melaksanakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat atau langsung duduk dengan tertib. Sholat qobliyah itu adalah sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, yang keenam, mendengarkan isi khutbah dengan seksama ya.
Jadi memang khutbah itu harus kita dengarkan dengan baik-baik ya, supaya apa yang disampaikan oleh khatib itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Setelah khutbah berakhir, langsung iqomah dan jamaah berdiri bersiap-siap untuk sholat berjamaah. Nah, yang kedelapan, meluruskan shaf sholat dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Yang kesembilan, melaksanakan zikir dan doa setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Yang kesepuluh, melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat itu sholat sunnah setelah sholat Jumat. Nah, yang terakhir, keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid. Itulah tata cara sholat Jumat. Silahkan kalian praktekkan ya nak. Tugas kalian hari ini adalah sebagai berikut. Okay, maybe enough for fikih lesson today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.